Halo sahabat Geomaritim, selamat datang di BBP, Belajar Bersama PGSP. Perkenalkan, nama saya Ratih Puji Purwaningsih yang akrab dipanggil Ratih. Saya adalah seorang mahasiswi dari Teknik Geodesi Angkatan 2020 Universitas Diponegoro. Saya adalah salah satu peserta magang di Parangtritis Geomaritim Science Park. Oke, dalam episode BBP kali ini saya akan memberikan tutorial atau lebih tepatnya ayo kita belajar bersama-sama cara mengolah segmentasi menggunakan software Ecognition. Software Ecognition ini dapat digunakan untuk semua jenis bidang aplikasi. Salah satu pemanfaatan Ecognition adalah dalam bidang perhitungan jumlah objek atau object counting. Nah, data yang akan dibutuhkan dalam pengolahan segmentasi kali ini adalah hasil foto udara atau ortofoto. Jadi foto udaranya itu telah ditegakkan sebelumnya. Ortofoto ini nantinya akan kita input dalam software Ecognition dan kemudian software tersebut akan membuat segmen-segmen secara otomatis. Dan apa fungsinya dari segmen ini? Fungsi dari segmen ini adalah untuk pengambilan sampel dalam klasifikasi kelas. Oke, langsung kita mulai aja. Bagaimana sih cara pembuatan segmentasi tutupan lahan menggunakan software Ecognition? Baik, yang pertama, silakan teman-teman untuk membuka terlebih dahulu Ecognition developernya, kemudian kita masuk ke file. Setelah itu, silakan untuk masuk ke New Workspace dan teman-teman bisa pilih file tersebut itu akan disimpan di sebelah mana. Oke, apabila sudah, kita masuk ke ribbon file lagi dan masuk ke New Project. New Project ini nantinya teman-teman diharuskan untuk memasukkan file berupa TIFF foto udara yang telah diortomosaikan tadi. Jika sudah, maka secara otomatis file ortofotonya akan terbaca pada software Ecognition. Nah, setelah itu teman-teman bisa masuk ke ribbon Process, kemudian Process Tree, dan Append New. Klik kanan untuk mendapatkan Append New. Kemudian pada algoritma silahkan diganti dengan multi-resolution segmentation. Dan untuk namanya silahkan dipilih sendiri untuk skala parameternya. Untuk skala parameter shape dan compactness itu bebas. Jadi dari teman-teman itu tidak ada peraturannya sama sekali. Silahkan dipilih dengan yang paling cocok. Pada tutorial kali ini saya memilih untuk scale parameternya itu 250, shape-nya 0,2 dan compactness-nya 0,6. Jika sudah, kita klik OK dan kemudian kita execute untuk menjalankan programnya. Nah, di bawah itu ada keterangan waktu berapa lama software tersebut akan memproses. Jika sudah, maka akan terbentuk segmen-segmen kecil. Kemudian teman-teman, apabila segmennya itu sudah terbentuk, silakan teman-teman bisa klik ribbon classification. Kemudian kita klik class hierarchy untuk membentuk kelas-kelas baru. Karena ketika segmennya itu sudah terbentuk, kita harus memilih sampel untuk masing-masing kelas sehingga software tersebut dapat mengklasifikasikannya secara otomatis. Jika sudah, kita klik kanan pada class hierarchy, kita insert class, dan masukkan kelas-kelas apa saja yang ingin teman-teman masukkan. Di sini, saya memilih yang pertama ada perairan, dan saya lambangkan dengan warna biru. Kemudian yang kedua, saya memilih kelas pemukiman yang saya lambangkan dengan warna merah. Selanjutnya, di dalam foto udara tersebut ada kelas lahan terbuka yang terdiri atas gumuk pasir. Untuk yang pemukiman kita bisa ganti dengan lahan terbangun ya teman-teman, karena lahan terbangun itu sudah termasuk di dalamnya ada pemukiman dan juga ada jalan.
Jadi jalan itu bisa masuk ke lahan terbangun. Kemudian untuk kelas yang lain ada vegetasi pertanian, dan yang terakhir ada vegetasi bukan pertanian. Jadi di sini kita menggunakan 5 kelas dalam pengklasifikasiannya. Nah, apabila semua kelas sudah terbentuk, kita akan melakukan pengambilan sampel dengan cara kita klik view, kemudian ke toolbars, dan kemudian kita klik sampel. Lalu kita masuk ke classification, pilih sampel dan select sample with brush. Nah, setelah itu silakan teman-teman untuk memilih sampel yang akan teman-teman gunakan. Apabila lahan terbangun, maka silakan pilih daerah pemukiman dan juga jalan. Untuk jumlah sampelnya itu sebenarnya dibebaskan teman-teman. Apabila teman-teman ingin menggunakan perhitungan statistika, maka dipersilahkan, itu akan lebih baik. Kemudian untuk lahan terbuka, maka silakan pilih daerah yang bergumuk pasir, yang hanya ada gumuk pasirnya, jangan ada vegetasinya. Kemudian untuk kelas perairan, di sini ada tambak dan juga ada irigasi, saluran irigasi. Untuk vegetasi bukan pertanian, saya memilih daerah di gumuk pasir yang memiliki vegetasi dan juga perkebunan pinus yang ada di sekitar pantai Cemara. Dan yang terakhir adalah vegetasi pertanian. Di sini saya memilih contoh sawah. Nah, apabila sudah, teman-teman bisa masuk ke classification lagi dan pilih nearest neighbor dan edit standard NN to feature class. Di situ akan ada tab baru dan silakan teman-teman untuk memilih ke object features, kemudian klik plus pada layer values dan klik 2 kali pada mean atau yang rata-rata. Lalu klik tombol plus pada geometri, pilih extend dan klik 2 kali pada area. Jika sudah, maka yang kita pilih tadi akan muncul di kolom selected dan kita OK. Nah, apabila sudah, kita masuk ke classification lagi, pilih nearest neighbor, kemudian apply standard nearest neighbor to classes, dan available class-nya dipilih semua ke selected classes dengan memilih tanda panah all. Apabila sudah, kita masuk ke avenue lagi, kita klik kanan pada process tree, kemudian di algoritmenya silahkan dipilih classification, dan untuk active class-nya itu silahkan dipilih semua, kecuali yang unclassified. Jika sudah, maka kita klik OK saja, dan selanjutnya kita execute. Nanti secara otomatis software tersebut akan mengklasifikasikan secara otomatis terkait sampel-sampel yang telah kita ambil sebelumnya. Nah, berikut merupakan hasil dari pengklasifikasian secara otomatis dari software eCognition. Namun perlu diingat teman-teman bahwa pengolahan secara otomatis itu masih mengandung beberapa kesalahan. Jadi kita perlu membenahi beberapa klasifikasinya, dan cara untuk membenahinya kita bisa klik kanan pada foto udaranya, kemudian kita pilih select sample with brush lagi, kita klik sampel yang salah, dan silahkan kita klik pada kelas hierarki dan klik 2 kali lagi pada segmen yang telah kita pilih sebelumnya. Nah, secara otomatis nanti dia akan berubah seperti ini contohnya. Di sini dia terbaca sebagai lahan terbangun, padahal harusnya dia masuk ke lahan terbuka. Kita klik segmen tersebut 1 kali, kemudian kita klik ke kelas hierarkinya untuk lahan terbuka, kemudian kita klik lagi 2 kali pada segmen yang telah terpilih. Secara otomatis nanti dia akan berubah warna.
Nah, apabila semuanya sudah dibenahi teman-teman silakan untuk bisa mengecek akurasi dengan cara kita klik tools, kemudian ke accuracy assessment. Nah, di situ kita bisa memilih statistik type-nya itu error metric based on sample. Dan untuk kelasnya silahkan dipilih semua, select all class, dan langsung kita klik ke show statistik. Nah, bisa dilihat di situ ada overall akurasi dan juga kappa. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Gimana? Gampang kan untuk melakukan proses segmentasi secara otomatis dengan software Eoconition? Tapi sayangnya kita harus cukupkan sampai di sini ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, serta share YouTube PGSP TV. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Salam Geomaritim for a better maritime. PGSP for a better maritime.